Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Wingkit Prakoso di channel YouTube saya yaitu K2X ya. Ya, udah lama nggak upload, udah kurang lebih sekitar 3 mingguan karena sibuk di dalam pekerjaan ya. Oke, hari ini tuh saya ingin membahas tentang apa ya? Ini lebih ke curhat ya. Saya tuh sangat ingin dan sangat pingin dan saya pokoknya tahu deh, deket rasanya. Jadi yang lagi rame sekarang guys, lagi rame apa itu PLTS. Ini sekarang lagi booming, lagi rame, dan sedang digarap oleh pemerintah untuk program uh, sumber energi ramah lingkungan ya. Semoga berhasil. Kami masyarakat Indonesia terus mendukung kalau itu memang menuju ke hal yang positif. Iya, ngomong-ngomong masalah PLTS, jadi saya belakangan ini sering nonton channel-channel YouTube yang membahas tentang PLTS ya. Jadi udah mulai rame, udah mulai banyak yang mengaplikasikannya di rumah untuk salah satu cara menghemat pengeluaran bulanan dan cara memangkas anggaran eh, anggaran apa ya? Anggaran buat listrik atau PLN ya. Jadi kalau dilihat dari teman-teman tuh kayaknya sudah ya boleh dibilang 30-40% berhasil. Jadi sudah sangat menghemat ya. Jadi dengan adanya itu tuh jadi kepengen guys. Cuma ada cumannya. Untuk budget anggaran bulanan kayaknya nggak cukup. Cukup lagi sih. Gak masalah ya. Namanya juga bermimpi selama itu gratis ya kan. Ya, mimpi. Dan kayaknya mesti dikejar. Tapi gimana caranya? Orang pengeluaran bulanan aja udah press ya kan. Jadi dikatakan nggak ada spare lagi dana buat ya nabung lah buat ini membuat sistem PLTS di rumah. Maaf ya saya ngerokok. Nggak apa-apa kan? Nggak ada larangan ya di YouTube. Jadi gitu guys. Kita sedikit bahas ya. Sekarang itu pemerintah sedang mencanangkan program green energy dengan me, menyarankan masyarakatnya untuk memasang sistem PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Yaitu yang di atap rumahnya dikasih kaca-kaca warna hitam itu loh, panel surya itu. Jadi pemerintah sedang mencanangkan itu dan pemerintah memiliki target dalam ya, berapa tahun saya lupa. Ini saya nggak buat skrip ya, jadi ini pure dari saya dicatat. Pokoknya pemerintah punya target deh. Nah itu 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan itu Indonesia masyarakatnya harusnya sudah bisa uh, mengaplikasikan sistem ini di rumah-rumahnya. Nah, tapi yang jadi masalah adalah eh, anggaran pengadaannya. Untuk ke masyarakat itu seperti apa pengaplikasiannya? Nah, itu yang belum kita tahu ya. Tapi semoga kita berdoa aja untuk yang terbaik. Semoga pemerintah punya solusi untuk semua itu. Sedikit sih dari saya masukan, sebenarnya sih itu bisa dibuat dengan sistem ini ya, dengan sistem kredit. Kenapa begitu?
kita aplikasikan di rumah kita ya. Kalau yang saya lihat dari channel-channel teman-teman itu untuk kapasitas listrik 1300 watt untuk kapasitas rumah tangga ya. Itu mereka menghabiskan dana sekitar 30 juta, bisa lebih ya. Nah, eh saya rasa masyarakat Indonesia tentu tidak asing ya dengan pengkreditan motor atau kendaraan bermotor ya. Jadi anggap sajalah PLTS ini kendaraan bermotor. Itu yang kisaran harganya sekitar 30 jutaan ya. Diangsur selama 3 atau 4 tahun. Angsurannya sekitar 600.000 ya kan. Ini kita bicara bodoh aja lah. Saya ini awam guys. Saya bicara ini juga tidak riset dulu. Jadi selama 1 bulan itu kita harus bayar 600.000. Itu kalau kita ngangsur motor ya. Nah, tagihan listrik 1.300 itu di tempat saya atau di rumah saya per bulan mengeluarkan tagihan listrik sekitar 400.000 lebih. Itu pemakaiannya ya, saya nggak pakai TV guys. Di rumah saya nggak pakai TV, saya hanya pakai Magicom, kulkas, lampu, mesin air nggak ada karena saya pakai PDAM. Apalagi mesin cuci, terus ya perangkat elektronik seperti setrika, laptop, itulah charger HP paling. Terus lampu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 lampu. Rumah saya tipe 36. Nah, saya rasa kalian juga tahu lah. Jadi, itu 400-an ribu sebulan. Saya rasa juga di luar sana mungkin yang bagi kalian yang sudah pakai AC, ya, pakai mesin air, anyu gitu, pakai kulkas, pakai. Saya rasa sekitar tagihan listriknya sekitar 600 ribuan kali ya. Nah, itu kalian bayar tiap bulan dan tidak menjadi hak milik. Wajib kalian keluarkan tiap bulan sebesar 600.000 kurang lebih ya kan. Nah, PLN-nya bukan jadi milik kalian gitu loh. Sedangkan kalian harus bayar tiap bulan tuh wajib. Nah, kasusnya di PLTS, kalau pemerintah bisa terapin sistem ini, itu perangkat jadi hak milik kalian guys. Itu. Jadi perangkat PLTS-nya lengkap, itu yang sudah terpasang di rumah kalian tuh. Dalam jangka waktu tertentu kita hitung aja lah ya. Apa ya? 4 tahun, 5 tahun lah. Dalam jangka waktu 5 tahun PLTS itu jadi milik kalian, hak milik kalian. Nah, apa? Kalau klaim dari pabrik atau pabrikan panel surya dan lain-lain itu perangkat-perangkatnya itu tuh mereka mengklaim panel surya lah ya sama baterai atau aki yang itu tentu harus dalam sistem PLTS dan harganya juga yang paling mahal di 2 item itu. Nah, itu pabrik mengklaim umur dari perangkat tadi itu 10 sampai dengan 25 tahun. Jadi 5 tahun kalian angsur itu jadi hak milik kalian dan berikutnya kalian gratis memakai listrik. Nah, itu saya rasa masuk akal. Tapi fair ya. Tidak ada cerita markup atau apapun lah dari pemerintah. Nah, pure dapat atau pemerintah ya kalau bisa juga subsidi gitu loh. Dibantu dengan pemerintah. Jangan di up lagi harganya. Biar masyarakat benar-benar kebantu dan pengaplikasian
atau program dari pemerintah itu green energy ini bisa tercapai gitu loh. Jadi perangkat itu benar-benar yang dari pasaran harganya sekian ya udah sampai ke masyarakatnya juga segitu gitu loh. Di up lagi. Gitu. Saya rasa itu sangat membantu ya. Dan solusi yang ya kalian mungkin juga dengar bukan di telinga saya saja, mungkin kalian juga dengar lah isu-isu kalau PLN itu selalu tekor, selalu minus, selalu ya tekor lah, nggak pernah untung gitu lah, terlalu selalu buntung. Saya rasa ini bisa jadi solusi buat PLN juga, bisa ngebantu PLN. Jadi PLN hanya ya mensuplai listrik dengan kapasitas yang mungkin di atas rumah tangga lah ya kan, 2.500 ke atas gitu kan, untuk produksi, untuk perusahaan dan lain-lain. Saya rasa tetap ya PLN nggak sampai tutup, tetap dapat penghasilan. Nah untuk masyarakat tengah ke bawah tuh bisa menikmati PLTS atau yang high end juga boleh gitu loh. Nah jadi saya rasa itu satu solusi sih. Itu kita bahas pemerintah ya. Hanya sekedar saran. Saya pribadi, nah, saya ngeritik pemerintah, saya nggak punya solusi buat diri saya sendiri. Aduh, mana guys? Oke, jadi saya pribadi koreksi diri. Gimana caranya saya bisa dapat PLTS ini atau rumah saya mengaplikasi sistem PLTS ini? Harusnya saya juga bisa dong gitu loh. Walaupun memang anggaran keuangan saya tiap bulan tuh pas-pasan, gak ada lebih. Mau nabung susah guys. Mungkin ya 20 tahun atau 30 tahun lagi baru kecapai. Tapi nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini ya. Berdoa aja, banyak berdoa. Oke, eh saya sih sempat berpikir gini. Ini sih udah matang sih, udah kayaknya bakal saya jalanin gitu. Eh, saya sedang membuat program tabung PLTS. Tabung buat PLTS ya. Caranya gimana? Sedangkan tadi awalnya saya sudah cerita kalau keuangan saya itu terbatas. Keuangan saya ngepres bulanan, tidak ada sisa lagi, cukup sulit buat menabung ya kan. Saya rasa kalian juga sudah bisa menebak ya. Oke, ini jawabannya. Jadi ini saya akan berhenti ngerokok. Program bangun sistem PLTS di rumah saya. Ya, ya ada dua hal positif yang bisa saya tangkap dengan program PLTS ini. Pertama, berhenti merokok, saya bisa lebih sehat, ya kan? Inilah, ini batang rokok terakhir saya. Oke, kita bahas mengenai rokok. Pertama, efeknya ke diri saya pribadi, saya bisa lebih sehat. Kedua, ini saya nggak mau sebutin merek ya. Dibilang iklan. Ini satu bungkus ini 28.000. Bodoh, bodoh. Saya ya. Kalian yang ngerokok di luar sana ya, mungkin kalian bisa menilai lah. Ini saya bodoh.
Saya ngerokok dari umur 17 tahun. Ya, itu eh, aktif ya, aktif. Kalau pasifnya sebelum itu juga sudah, tapi nggak aktif. Itu aktif 17 tahun. Umurku saat ini adalah 35 tahun. Berapa tahun tuh? Saya investasi di pabrik rokok, tapi saya nggak dapat hasilnya. Goblok. Yang terakhir, 9. Sap rokok. Oke, jadi kita hitung 30.000 aja ya. 28.000 kan tadi harganya. 30.000, hmm, 30.000 sehari. Itu itu bukan kayak kerja ya. Kalau kerja itu 30 hari, 1 bulan kerja cuma yang hari Minggu aja liburnya 26 hari. Ini ngerokok tiap hari guys. Jadi 30 hari full. 30 hari kali 30.000. 900.000 saya berhemat. Terhemat ya. Nah, kita bicara tentang PLTS. Jadi saya bisa menabung 900.000 satu bulan. Nah, kita hitung 10 bulan berarti 9 juta. 1 tahun 9 juta, 10.800.000 ya. 1 tahun. Berarti 3 tahun saya bisa memiliki sistem PLTS yang full, uh, full backup rumah saya. Ya sekitar 900-an watt lah. Cukup sih kalau di rumah saya cukup. Karena pemakaian listrik saya tidak begitu besar. Selama 3 tahun itu bisa tercapai targetnya. Nah, ini Vic, ini batang terakhir saya merokok tadi ya. Nah, kita mulai programnya. Mungkin saya akan mulai mencicil part-partnya ya. Panel, aki, dan lain-lain. Dan saya tadi di budget rokok tetap akan saya keluarkan, tapi saya tabung. Terus saya masuk ke celengan. Besok saya akan buat tutorialnya. Celengan dari pipa besi. Saya tukang las guys. Usaha saya bengkel las. Dari pipa besi yang tebel tuh, tebel ya. Karena atau 6 mili saya lubangi. Jadi nanti uang 30.000 itu akan saya pelintir gini. Nah, mana dompet? Wah guys, ya pokoknya gitulah. Pelintir gini. Contoh ya, saya pelintir. Shhh, ya. Udah masuk jadi ngembang ini. Nggak akan bisa dijongkel guys. Itu platnya 5 mili. Kalau mau kepikiran kan harus bersusah payah dulu buat bongkar celengannya. Penting. Terus udah hancur guys. Gitu. Jadi saya akan videoin setiap kali saya nabung. Mungkin video pendek berapa detik gitu kan dipotong-potong. Oke lah, saya mungkin nanti misal targetnya saya mau beli aki FPU 4 itu, target awal sih 200 ampere ya, mungkin lebih. Tuh nanti begitu apa ya harinya saya akan buka,
saya kan share dan terus panel dan lain-lain sampai dengan program ini tercapai ya. Mohon dukungannya, doa yang penting ya saya bisa istiqomah berhenti ngerokok ya. Jadi programnya bisa jalan. Oke. Nah itu solusi buat saya. Jadi mungkin setelah ini nanti tercapai ada 2 hal positif yang bisa saya dapatkan. Tiga hal positif yang saya bisa dapatkan dari program ini. Yang pertama adalah saya berhenti ngerokok. Yang pasti kesehatan saya pasti lebih baik dengan mengurangi racun-racun yang masuk ke dalam tubuh saya. Tentunya mohon maaf buat pabrik-pabrik rokok, mungkin per hari ini saya berhenti berinvestasi di pabrik kalian ya. Soalnya udah lama guys. Ya, lama banget. 12 tahun lebih ya. Apa sih? 12 tahun ya? 12, 3. Ya, 15 tahun lebih. Investasi pabrik rokok, tapi sampai dengan hari ini saya belum dapat hitungannya. Tuh, mohon maaf buat pabrik rokok, saya hari ini investor dari ya. Saya mau beralih invest ke pabrik panel surya dan baterai. Ya, gitu. Jadi itu program buat saya. Nah, buat kalian juga mungkin bisa koreksi apa-apa saja yang bisa kalian pangkas, anggaran mana yang bisa kalian pangkas, anggaran per bulanan kalian untuk program adakan PLTS ya. Oke, sedikit curhat dari saya ya, mungkin membosankan tapi ya ambil hikmahnya aja ya. Ya bagi kalian mungkin bisa bermanfaat cerita saya ini, sedikit cerita tentang PLTS ya. Oke, jangan lupa subscribe, dukung channel ini. Nah, kalian yang penasaran nih nanti hasilnya saya bisa komitmen nggak dengan program kerja saya ini. Saya berhenti ngerokok, saya tabung uang rokoknya buat wujudi mimpi saya memiliki sistem PLTS di rumah saya. Tuh subscribe ya. Jadi kalian bisa tahu tuh saya ini konsisten nggak orangnya. Tuh ya, oke siap. Sekian dulu video singkat sih lama ya. Video curhatan saya ini. Ikuti terus channelnya. Progresnya nanti saya akan terus update. Saya akan upload update terus ya. Progresnya sampai mana gitu. Ya nggak hanya dari situ, mungkin nanti kalau ada rezeki lain juga mungkin saya akan tambahin biar prosesnya lebih cepat, kalian nggak kelamaan nunggu. Oke, terima kasih yang sudah nonton video ini. Subscribe, like, komen bila ada saran buat saya ya. Kritik pun saya terima. Mungkin ada perusahaan rokok yang mau kritik ke saya, oke silakan. Itu guys, terima kasih sudah menonton. Sehat selalu, salam sukses, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.